Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah Kalkulus 3 mengenai algoritma genetika. Nah, sebelumnya kami kelompok 6 beranggotakan Ahmad Yusron Habibullah, kemudian ada Muhammad Febrian Nugraha, ada Muhammad Rizky Prihandono, dan ada Ulfa Eka Hapso. Nah, sebelumnya kita memiliki sebuah case di sini, di mana seorang pengusaha yang bergerak di dalam usaha air mineral kemasan sedang mempertimbangkan rute pengiriman terbaik untuk distribusi kepada para agen. Nah, terdapat 65 agen sebagai berikut. Nah, dapat dilihat tabelnya. Nah, dalam menentukan rute pengiriman, ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama, setiap agen hanya dapat dikunjungi satu kali, kemudian pemilihan rute berdasarkan pada estimasi jarak minimum yang ditempuh. Jika Anda diminta untuk membantu pengusaha tersebut dengan cara menentukan rute terbaik dalam pengiriman air mineral, apakah solusi yang dapat Anda berikan? Nah, pada penyelesaian masalah ini, kami menggunakan Google Colabs. Nah, langsung saja, sebelum kita memulai operasi pada Google Colabs, ataupun nanti kita akan gunakan juga Python atau operasi Python di dalam Google Colabs gitu. Nah, sebelum kita melakukan hal itu, pertama-tama kita perlu untuk mengimpor beberapa package ataupun modul yang nantinya akan digunakan pada pengoperasian Python di Google Colabs. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Yang pertama ada import NumPy. Nah, di mana package NumPy ini merupakan package yang berisikan mengenai operasi vektor dan atau matriks begitu. Kemudian import math, di mana berfungsi untuk modul perhitungan matematika yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung jarak. Kemudian ada import random, di mana import random di sini berfungsi untuk mengaktifkan package atau modul perhitungan acak. Nah, kemudian ada import pandas di sini. Pandas merupakan operasi ataupun package untuk sistem manajemen data. Nah, langsung saja setelah kita mengimport data-data ataupun package, kita harus mengimport file ataupun data dari lokasi agents begitu. Nah, sebelumnya kita memindahkan terlebih dahulu lokasi agents tersebut ke dalam bentuk Excel. Nah, di mana bentuknya seperti ini di koordinat X dan koordinat Y. Kita inputkan atau kita impor ke dalam Google Colabs. Nah, di mana ketika sudah terdapat data seperti ini, artinya file data tersebut sudah terimpor. Nah, langsung kita proses selanjutnya yaitu import IO. Nah, di mana operasi ini kita mengecek apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Nah, ketika kita running akan ada output seperti ini, di mana ini merupakan data yang sesuai dengan data dari Excel yang sudah diubah ke atau dimasukkan ke dalam Google Colabs. Nah, kemudian kita gunakan sintaks city equals sama dengan sit titik to numpy. Nah, di mana di sini adalah perubahan dari sebelumnya data Excel menjadi data dalam bentuk matriks ataupun vektor. Nah, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan ataupun mendefinisikan jarak. Nah, di mana untuk menghitung jarak ini kita sesuai atau menggunakan konsep Pythagoras. Selisih sumbu X nanti dikuadratkan, kemudian selisih sumbu Y nanti dikuadratkan juga. Nah, makanya di sini ada math square X2 plus Y2. Nah, sebelumnya kita masukkan sintaks city, di mana di sini sama seperti sebelumnya, kita mengecek begitu keadaan apakah sudah diinput atau belum. Nah, kemudian kita tes untuk jarak antara city ke 0 dan city kedua di sini didapatkan hasil jaraknya adalah 0,00113 sekian. Nah, kemudian kita mendefinisikan kromosom. Definisi kromosom ini untuk kita menjelaskan dari integernya. Nah, kemudian setelah kita jelaskan kromosom, kita juga harus mendefinisikan populasi, di mana inputnya yaitu K dan
N, di mana K kita dapatkan dari kromosom. Setelah keduanya kita running, nah kemudian kita masukkan lagi CT, di mana CT ini hanya sekedar untuk mengecek saja. Nah, kemudian kita running, nah kemudian kita masukkan POP sama dengan populasi len CT 80. Sebelumnya di sini adalah untuk mendefinisikan populasi, di mana populasi yang kita buat atau yang kita akan buatkan bilangan acaknya seperti itu ada sekitar 80. Nah, kenapa 80? Karena untuk membuat data populasi itu harus lebih dari data yang kita miliki. Data yang kita miliki ada 65, maka kita memilih data yang lebih banyak, yaitu 80. Nah, setelah kita running, maka akan dapat 80 populasi, di mana ini merupakan data awal dari rute pertama yang didapat dari bilangan acak. Dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada data populasi 2 di running, bisa seperti itu hasilnya, ya bisa dilihat hasilnya. Terus ada juga yang lain, yaitu definisi total jarak CT rute sama dengan 0 dan return A. Nah, terus ada juga di running, yaitu total jarak CT pop itu populasi 2, terus ada hasilnya yaitu sebesar 10,805 sekian. Lalu terdapat definisi fitness, yaitu pop CT dan A sama dengan total jarak, yaitu terdapat CT populasi 0 dan terdapat event total jarak CT pop I dan ada itu return A. Dan di running juga S sama dengan fitness, yaitu terdapat pop CT dan S-nya hasilnya sebagai berikut. Nah, terus lalu ada definisi urutan pop, di mana S sama dengan fitness pop city. R-nya yaitu short range len S, Q sama dengan lambda K S dalam kurung K, dan X pop R kosong. Lalu ada for in range one len pop and X upon for R I, yaitu return X. Dan di running terdapat def urutan fit pop sama dengan A sama dengan urutan pop, B tidak ada, dan for I in range dan pop dan terdapat yaitu return B. Lalu urutan fit pop di running hasilnya sebagai berikut. Ini itu hasilnya. Terus lalu ada def parents dalam kurung urutan retain sama dengan 0,4 sama dengan retain length sama dengan in len urutan retain. Lalu terdapat yaitu hasil 20 kali 0,4 sama dengan 8. Lalu ada parent sama dengan, kemudian ada setelah melakukan pendefinisian parents atau orang tua, maka kita melakukan proses mutasi. Mutasi ini terjadi pada setiap kromosom yang ada pada orang tua, sehingga untuk inputnya itu ada kromosom dan juga mutation. Nah, di sini definisinya adalah swap mutation, kromosom mutation, dan mutation rate. Nah, kemudian mutation rate-nya ini bisa dipilih atau disetting sendiri oleh kita, tetapi tidak boleh nilai yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Rentang nilainya antara 0,3 sampai 0,8. Selanjutnya itu adalah pendefinisian parents-nya yang akan dimasukkan, yaitu parents
0. Berikut running dari parents 0. Selanjutnya, memasukkan fungsi mutation-nya ini untuk parents 0 dengan mutation rate sebesar 0,6. Nah, di sini untuk parents-nya itu bisa dipilih boleh parents 0, 1, 2, dan parents lainnya yang sudah di random tadi. Dan mutation rate-nya juga bisa dipilih boleh dari rentang 0,3 sampai 0,8. Nah, di sini kami memilih nilai 0,6 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai mutation, maka kita melakukan random untuk mengetahui nilai jaraknya. Setelah itu, kita melakukan mutation lagi dengan par 0, namun dengan mutation rate yang berbeda, yaitu 0,5, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu, kita melakukan pendefinisian mutasi tetapi pada populasi, sehingga input yang diberikan yaitu population dan mutation rate tetap sama ya. Kemudian untuk pendefinisian title-nya itu ada mutate population dengan input population dan mutation rate. Setelah itu hasilnya adalah sebagai berikut dengan mutation rate 0,5 ya. Nah, kemudian setelah didapatkan mutation rate pada population-nya, itu maka kita harus mengurutkan hasil mutation population-nya dengan cara mengetikkan sintaks urutan population berdasarkan fitness function-nya. Selanjutnya, hasilnya itu sebagai berikut. Selanjutnya itu kita melakukan proses crossover. Di sini crossover itu adalah proses di mana keturunan itu mendapatkan sifat dari kedua orang tuanya. Maka dari itu kita melakukan definisi dari fungsi breed, yaitu dengan input parents 1 dan juga parents 2. Nah, ada juga beberapa sintaks lain yang harus dilakukan seperti berikut. Kemudian kita memanggil parents 5 dengan running hasilnya sebagai berikut. Setelah melakukan pemanggilan terhadap parents 5, kita juga memanggil parents 6. Nah, parents 5 dan parents 6 ini bisa ditentukan sendiri atau disetting sendiri oleh kalian sebagai pengcoding ya, atau programmer. Yang penting terdapat 2 parents yang dimasukkan di sintaks ini. Nah, kemudian setelah memanggil kedua parents tersebut, kita melakukan proses breed dari par 5 dan juga parents 6. Nah, maka didapatlah hasil crossover sebagai berikut. Nah, kemudian untuk mempermudah proses, maka kita akan melakukan proses crossover untuk populasi. Di sini kita melakukan pendefinisian breed population dengan input yaitu mutation pool dan juga elistase. Nah, kemudian untuk nilai elite size-nya ini itu bisa dipilih sendiri. Namun lagi-lagi tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh lebih besar dari nilai population-nya. Nah, di sini setelah melakukan fungsi dan memasukkan fungsi-fungsi sebagai berikut, maka kita memanggil crossover dengan breed population, urutan populasi dengan elite size sebesar 5. Nah, maka didapatlah hasil sebagai berikut. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil dari crossover, maka kita akan mengurutkan hasil crossover tersebut berdasarkan nilai fitness function-nya atau nilai total jaraknya. Maka ketika di running, urutannya akan sebagai berikut.
Nah, setelah melakukan urutan populasi tadi, maka akan ada proses selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan tahap pendefinisian generasi selanjutnya dengan sintaks sebagai berikut, yaitu depth, next generation, buka kurung pop, pop size, elite size, mutation rate. Nah, dengan sintaks ini kita akan mendefinisikan untuk generasi selanjutnya berdasarkan dari urutan dari populasi. Nah, selanjutnya itu untuk hasil dari sintaks ini muncul, kita lakukan sintaks lagi atau running sintaks lagi dengan ng sama dengan next generation, pop, 20, 10, 0,5. Nah, untuk selanjutnya itu dengan melakukan sintaks urutan fit dan buka kurung yaitu ng dengan hasil sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan running sintaks yaitu urutan fit buka kurung pop yang berasal dari populasi sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan running sintaks lagi yaitu urutan fit buka kurung ng yaitu next generation. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan running sintaks yaitu mendefinisi genetik algoritma yaitu city, pop size, elite size, mutation rate, dan generation yang berdasarkan dari populasi. Nah, dengan berdasarkan populasi dan jarak awal dengan menghasilkan dari jarak akhirnya. Selain itu, untuk memunculkan hasilnya, kita menggunakan sintaks yaitu genetic algorithm, kurung city, 20, 10, 0,1, 20. Dengan jarak awal, yaitu dari kotak 0 sampai ke kotak 0 lagi, yaitu sebesar 9,2317. Nah, untuk jarak akhir yaitu didapat sebesar 7,44. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan running sintaks yaitu city sama dengan dari kotak 0 ke kotak 0 lagi untuk range dari kotak 0 sampai kotak 65. Nah, didapatkan matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita akan running sintaks yaitu untuk mengetahui jarak awal dan jarak akhir dengan sintaks berikut yaitu genetic algorithm buka kurung city, 100, 20, 0,1, 500 dengan didapatkan hasil initial distance atau jarak awalnya yaitu sebesar 5.996,774 dan untuk jarak akhir yaitu sebesar 2.862,501. Sehingga solusi yang kami dapat tawarkan yaitu dengan jarak minimal sebesar 2.862,501 km. Sekian dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.